Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu tidak jadi baik. Pasti kita berjuang untuk menjadi baik. Kita mau punya keluarga yang baik, penghasilan yang baik, pergumulan yang selesai dengan baik, dan semua serba baik dan baik yang kita kejar. Tapi ada satu hal perkara mengenai baik yang seringkali justru ditolak oleh banyak orang, yaitu memberi diri diperbaiki. Padahal sesungguhnya untuk supaya segala sesuatu menjadi baik, kita perlu pertama-tama memberi diri untuk diperbaiki. Seorang pendeta pernah mengatakan bahwa kalau engkau ingin kehidupanmu menjadi lebih baik, berilah pertama-tama terlebih dulu dirimu untuk diperbaiki. Jangan harap keadaan di luarmu baik tanpa engkau diperbaiki. Beri diri diperbaiki dulu, maka keadaan luarmu akan diperbaiki. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa hari ini di dalam Sabda Tuhan. Dalam satu minggu ini, kita akan merenungkan satu ayat saja, hanya akan dikupas dari berbagai macam versi dan penggalian. Dari Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah sering kita dengar, yang sudah begitu terkenal, bahkan yang sudah kita hafalkan dalam kondisi yang serba sulit. Saat baca ayat ini, kita merasa menjadi baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini memang bisa ditafsirkan dari berbagai macam sudut. Namun hari ini kita akan melihat satu sisi tentang bagaimana kebaikan itu bisa datang kepada kita dalam segala sesuatu. Apa artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan? Bukankah kita akan menyimpulkan bahwa pasti selalu ada yang baik di balik segala hal termasuk yang buruk? Pasti ada kebaikan, nilai-nilai yang penuh berkah, ada hidayah di sana, ada hikmah, ada pengertian, ada pendewasaan lewat segala peristiwa. Namun yang kita perlu tahu sekarang di dalam Roma pasal 8, jangan lupa bahwa Roma 8 mulai dari ayat yang awal-awal itu berbicara tentang hidup yang dituntun oleh roh. Dan roh itulah yang menyebabkan justru seseorang bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Karenanya ketika sampai di ayat yang ke-28 ini, Paulus mengatakan setelah dia ceritakan panjang lebar tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita dipimpin oleh Roh Allah maka kita disebut anak-anak Allah. Maka dia katakan kita tahu sekarang. Seolah Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kalau kita sudah dipimpin oleh Roh dan kita mau terus dipimpin oleh Roh, maka kita akan menjadi tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain bahwa untuk supaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, itu tidak terjadi otomatis. Juga tidak ada yang namanya instan, bahwa itu membuat kita jadi tidak bekerja apa-apa. Kita pikirkan Allah yang bekerja, kita hanya diam saja. Kita akan jadi baik-baik saja karena Allah yang bekerja dan saya diam. Seringkali kita tafsirkan ayat itu demikian. Pada saat dikatakan Allah turut bekerja, Dia sebenarnya mengundang kita untuk juga bekerja. Dia undang kita untuk juga bekerja bersama dengan Dia bila kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan inilah dalam Minggu Pentakosta ini kita diingatkan bagaimana Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja bukan saja bicara soal bagaimana penginjilan keluar, tetapi bagaimana pendewasaan di dalam diri seorang percaya itu terjadi oleh tuntunan Roh Allah. Bukan sekedar kita dibantu oleh Roh untuk memahami apa yang Tuhan katakan, tetapi mengalami apa yang Allah katakan itu.
Jadi ayat ini sebenarnya bukan sekedar membuat kita mencari-cari hal-hal positif dari yang negatif, atau kita temukan hal-hal yang baik di tengah-tengah yang buruk. Bukan bicara tentang bagaimana kita punya mindset atau cara berpikir. Tapi bagaimana kita yang sudah dipimpin oleh Roh Tuhan itu, kitalah yang bisa mengalami Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Perhatikan di sini menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan Dia tidak tinggal diam saja, ada kata turut bekerja di sana. Yang berarti Dia campur tangan, Dia turun tangan, Dia mau melibatkan tangannya, memeluk kita, memegang kita, bahkan mengangkat kita saat kita jatuh. Allah turut bekerja berarti bukan Dia bekerja sendiri dan kita diam saja. Tapi Allah turut bekerja berarti Dia terlibat di dalam hidup kita, involving. Kita sering kali hadapi pergumulan, kita selalu cari problem solving, penyelesaian masalah kita. Tapi kita tidak involving God, melibatkan Allah di dalam hidup kita. Dan kalau Roh yang memimpin kita, maka kita akan mengalami Allah turut bekerja. Dia berpartisipasi, Dia intervensi, Dia masuk di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam segala hal. Bukan satu hal yang baik-baik saja, juga bukan satu hal yang perkara rohani saja, bukan perkara masalah agama saja atau iman saja, tapi dalam segala hal. Berarti lewat semuanya, bila kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan mengalami Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu dengan satu goal, yaitu untuk kebaikan kita. Tapi ini sekali lagi tidak lalu berhenti sampai membuat kita, wah, saya sudah mengalami kebaikan dan titik sampai di situ. Bukan. Tetapi ada bagian kita yang kita perlu kerjakan untuk supaya kita bisa mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yaitu apa? Bila kita turut bekerja pula bersamanya. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, Dia mau kita juga turut bekerja bersamanya. Dia bekerja bersama kita, kita bekerja bersama dengan Dia. Ada timbal balik. Ada sebuah kemitraan dengan Tuhan kita, di mana ada bagian-bagian yang kita lakukan, sementara ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan juga untuk kita. Dia berkarya dengan karyanya yang ajaib, dan kita juga perlu meresponi karyanya yang ajaib itu dengan apa? Hidup belajar tidak beraib. Hidup belajar mengandalkan kasih Tuhan yang ajaib itu. Dalam segala apapun yang kita alami, kita terus melibatkan Dia, kita undang Dia, dan bahkan kita jadikan Dia Tuhan yang memimpin kita dalam menghadapi segala perkara di hidup ini. Entah sukacita, duka cita, entah kegembiraan atau ratap tangis, entah itu keberhasilan atau kegagalan, entah itu kemenangan atau kekalahan, entah itu masa-masa sehat walafiat atau masa-masa sakit yang begitu sekarat. Biarlah ketika Allah turut bekerja, kita juga turut bekerja bersamanya. Dan syarat keduanya adalah untuk supaya kita bisa makin mengalami Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan, kita juga perlu memberi diri untuk diperbaikinya. Karena kebaikan yang akan datang kepada kita itu tidak perkara mudah, instan, cepat, dan langsung otomatis akan kita hadapi dan alami. Tetapi perlu ada bagian kita beri diri diperbaiki Tuhan. Ini merupakan langkah untuk supaya kebaikan itu kita alami. Untuk supaya lewat segala sesuatu kita menerima kebaikan Tuhan dan kita melihat ada kebaikan Tuhan yang dikerjakan karena Dia sedang memperbaiki kita lewat segala sesuatu, melalui segala sesuatu, dan untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Pendewasaan yang Dia kerjakan untuk kita adalah sebuah perbaikan diri di mana kita dibenahi, kita diubahkan bahkan lewat masa-masa jaya maupun masa-masa yang tidak berdaya. Tuhan selalu menolong kita, menguatkan kita dengan satu catatan, Dia mau perbaiki kita. Karena kalau kita mau hidup menjadi lebih baik, beri diri diperbaiki. Kalau hidup kita mau menjadi lebih baik, maka turut bekerja bersamanya dalam segala hal supaya kebaikan Tuhan kita alami dan kebaikan Tuhan itu juga yang jadi kesaksian hidup kita buat orang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo beri diri diperbaikinya, relakan diri dibentuknya, dan biarkan diri dibenahi olehnya. Amin.